Kesehatan tahap 2 angkatan 2020 di Universitas Negeri 11 Maret. Pada video kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran lapangan tahap 2 dan juga penelitian tindakan kelas siklus kedua yang akan saya lakukan di kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 4 Kota Blitar dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan pendekatan scientific feedback. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat. Wah, luar biasa. Tetap semangat ya, tetap semangat walaupun kita masih belum bisa bertemu di kelas karena memang kondisinya masih pandemi. Tetap semangat mengikuti pembelajaran dari jarak jauh seperti ini. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Ini saya lihat sudah rame ya. Ini juga sepertinya sudah lengkap masuk semua. Alhamdulillah. Tadi selain saya absen dari sini, silakan kalian juga melakukan presensi di link presensi di Google Form yang sudah saya bagikan di WA Group tadi, gitu ya. Oke. Materi kita pada hari ini yaitu tentang sumber daya alam di Indonesia, di mana tujuannya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan dapat menganalisis tentang potensi dan juga persebaran sumber daya alam pertambangan, kelautan, dan juga pariwisata yang ada di Indonesia. Oke, sebelum masuk ke materi, Masih ingat kita kemarin membahas tentang apa? Berdaya alam, Bu. sumber daya alam yang Ada di Indonesia. iya. Kemarin kita sudah membahas tentang klasifikasi sumber daya alam yang ada di Indonesia dan juga kita membahas tentang sumber daya alam kehutanan yang ada di Indonesia. Lalu kaitannya apa nih dengan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menjawab? Melanjutkan dari yang kemarin. Iya. Jadi hari ini kita itu melanjutkan membahas tentang kekayaan alam Indonesia ya. Kalau kemarin yang kita bahas adalah kekayaan tentang potensi hutannya, sekarang kita akan membahas tentang potensi pertambangannya itu seperti apa sih? Kemudian potensi kelautannya itu seperti apa? Dan juga potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Oke. Sebelumnya, mari kita nonton. Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Potensi kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Bisa dibayangkan kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi, dan kekayaan lainnya yang tergandung di dalam bumi Indonesia tercinta ini mungkin tidak bisa dihitung. Seperti baru-baru ini ditemukan tambang deposit biji tembaga emas Onto Baru di Pulau Sumbawa, NTB, tepatnya di Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Oke, setelah nyimak video tadi, kira-kira permasalahan apa yang kalian temukan dalam video tadi? Kenapa kok diolah sama perusahaan asing, Bu? Ya. Kenapa kok yang mengelola itu masih perusahaan asing? Oke, pertanyaan dari Asik. Oke, pertanyaan dari siapa tadi itu? Nika ya, Octavia. Oke, Octavia Tamaris. Tamariska. Nanti itu yang akan kita bahas ya. Jadi nanti itu yang akan kalian bahas pada diskusi kelompok. Lalu nanti seperti kemarin setelah kalian melakukan diskusi, maka kalian akan melakukan presentasi di sini. Untuk materi diskusinya, Tentang potensi pertambangan ya, kelompok 1.
Lakukan penyelidikan terhadap potensi pertambangan mineral di Indonesia. Ambil salah satu saja, misalnya emas. Bisa emas, bisa yang lainnya. Misalkan ambil emas, boleh, silakan. Kemudian temukan permasalahan apa yang ada dan juga tuliskan ide kreatif kalian sebagai seorang pelajar dalam mengantisipasi permasalahan tersebut. Silakan setelah ini kalian bisa tutup kameranya dulu. Silakan kalian bisa berdiskusi di WhatsApp group. Kalau misalkan menggunakan chat saja tidak cukup, kalian boleh menggunakan video call. Saya beri waktu 20 menit untuk melakukan diskusi bersama dengan anggota kelompok kalian. Silakan. Kelompok 1 sudah? Oke. Kelompok 1, kelompok 2 sudah? Mungkin sambil nunggu kelompok 2, untuk kelompok 1 sudah siap presentasi? Sudah siap, Bu. Sudah, Bu. Ayo, silakan. Sudah. Ayo, Mbak Yang Dina. mewakili tadi Dina. Oke, silakan Dina, bisa share screen. Lakukan penyelidikan terhadap potensi penambangan mineral di Indonesia. Ambil salah satu contoh, misalnya emas. Kalian sebagai pelajar dalam mengantisipasi permasalahan tersebut. Tembaga, permasalahannya adalah pada pasar tembaga diprediksi mengalami pasokan yang lebih ketat pada 2009 dibandingkan tahun yang lalu. Keadaan tersebut diperburuk seiringnya dengan pasar tembaga menjadi salah satu logam yang akan terkena dampak dari lonjakan peminatan. Produksi kendaraan listrik tahun ini dan tentunya menambah kelangkaan tembaga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita dapat menyusun skala prioritas dan teknologi sebaik mungkin sebagai pendorong dalam mengatasi kelangkaan. Oke, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan ya, sangat baik sekali. Ada 3 pertanyaan yang sudah dibahas oleh kelompok 1, di mana yang nomor 1 tadi, kelompok 1 memilih permasalahan tentang kelangkaan sumber daya tembaga ya tadi ya. Iya, Bu. Gimana Dina? Ya, betul ya? Ya, Ya, Oke. betul. Tadi masalah yang disampaikan yaitu tentang langka. Kalau tentang langkanya sumber daya tembaga karena memang digunakan sebagai bahan baku kendaraan. Nah, Baik, untuk kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Silakan. Mau bertanya mungkin? Bu, ya. saya mau tanya. Oke, Livia Grace ini dari kelompok 2 ya. Nomor Ya. absen berapa, Grace? 18, Bu. Oke, nomor 18 silakan. Tadi Anda bilang Anda ada skala prioritasnya untuk mengatasi kelangkaan tembaga di Indonesia. Itu seperti apa? Dan teknologinya itu seperti apa juga? Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Silakan kelompok 1 jawab dulu. Oke ya, tadi pertanyaan dari Grace yaitu tentang skala prioritas. Karena tadi yang disampaikan solusi yang disampaikan oleh kelompok 1 yaitu menentukan skala prioritas dalam penggunaan sumber daya alam tembaga. Karena permasalahannya yaitu semakin ke sini sumber daya alam tembaga itu semakin berkurang gitu ya, semakin langka. Nah, kemudian solusinya adalah menggunakan skala prioritas. Yang dinamakan dengan skala prioritas artinya apa? Skala prioritas dalam penggunaan tembaga itu kalau bisa diganti dengan sumber daya alam yang lain, misalkan diganti bahan lain, itu diutamakan ya, diutamakan. Berarti apa? Kita harus mencari alternatif sumber daya alam yang bisa menggantikan sumber daya alam tembaga, di mana kelangkaannya itu tadi semakin langka. Itu tentang skala prioritas. Bisa dipahami ya? Yang jawaban kedua tadi, silakan coba. Sumber daya alam tembaga ini merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
Artinya apa? Tidak dapat diperbarui itu bukan dalam arti bukan dalam arti kita tidak bisa mendapatkannya kembali, tapi lebih ke karena sumber daya alam tembaga itu proses pembentukannya lama, ya, membutuhkan waktu yang lama, tidak 1 hari 2 hari. Berbeda dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti yang kemarin kita bahas. Yang sumber daya alam yang bisa diperbarui itu kan ada tanah, air, kemudian udara, tumbuhan, hewan. Tumbuhan, hewan, kemudian tanah, air, udara itu kan sumber daya alam yang ketersediaannya itu selalu ada. Dan untuk tumbuhan regenerasinya itu juga relatif lebih cepat dibandingkan dengan sumber daya tambang. Makanya sumber daya tambang itu dikatakan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kelompok 1 dan juga kelompok 2 sudah selesai presentasi, berarti kita sekarang berada di kegiatan penutup. Mungkin ada yang mau menyimpulkan sebelum saya yang menyimpulkan? Tidak ada, baik, saya akan menyimpulkan dengan presentasi. Saya akan menguatkan materi yang sudah kalian diskusikan hari ini. Tadi kita membahas tentang sumber daya alam pertambangan. Sebenarnya pertambangan itu apa sih? Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan atau penggalian, kemudian pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Ini yang dinamakan dengan kegiatan pertambangan. Kemudian untuk pengelompokannya, ini ada golongan A, B, dan juga golongan C. Golongan A ini disebut juga sebagai bahan galian strategis, ya, di mana yang tadi sudah dijawab oleh kelompok 1 berkaitan dengan peta persebaran mineral strategis. Itu ada minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan juga gas alam. Lalu berkaitan dengan tadi, ya, mengapa negara kita itu masih belum bisa mengelola sumber daya alam pertambangan kita sendiri, karena kita masih keterbatasan sumber daya manusia dan juga peralatan, ya. Jadi sampai sekarang seperti yang tadi dicontohkan dalam video, permasalahan yang muncul itu tadi adalah mengapa itu masih dikelola oleh pihak asing. Nah, kemudian berkaitan dengan sumber daya kelautan tadi, ya, Hutan mangrove, kemudian terumbu karang, dan juga lamun, ada lagi perikanan. Nah, itu yang termasuk di dalam sumber daya kelautan yang ada di Indonesia. Satu hal yang bisa kalian lakukan, kita lakukan sebagai generasi penerus, ya, yaitu dengan menjaganya. Salah satu hal kecil apa? Misalkan ketika kalian main ke pantai, ya, kemudian di sana kalian menikmati keindahannya. Nah, berarti kalian harus menjaga kebersihan. Jangan membuang sampah sembarangan di area pesisir pantai. Karena apa? Satu orang saja membuang sampah sembarangan, maka itu akan bisa merusak keindahan dari laut. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus, ya. Kalau kita bisa menjaganya hari ini, maka anak cucu kita itu juga akan bisa menikmati keindahan alam, potensi laut yang ada sekarang. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Saya apresiasi sekali dengan aktivitas kalian, baik dalam diskusi maupun dalam tanya jawab, dalam saling menanggapi. Harapan untuk pertemuan selanjutnya itu tetap semangat seperti ini, tetap antusias dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh seperti ini. Dan untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya alam dengan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, ya. Kemudian jangan lupa untuk hasil dari diskusi itu tadi silakan kalian rapi dalam format LKPD yang sudah saya sediakan tadi. Kemudian kalian unggah di Google Classroom. Setelah itu jangan lupa kalian mengerjakan post-test yang sudah saya bagikan di WhatsApp group, gitu, ya, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian berkaitan dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa diakhiri. Terima kasih semua.
pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.